lambang pembayatan tuh. Abah itu kan pohon Jadi pisang. alangkah baiknya kita berikan ilmu syafaat dulu. Oh ya. Memberikan ilmu syafaat. Ini Mbak. Jadi Ilmu permata syafaat yang pelindung saya kasih itu rahasia ilmu syafaat Nabi Muhammad. diresmikan sama Abah sekarang. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan limpahan nikmat dan rahmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan beserta ridho dan inayahnya, dan juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazaan jasila. Juga bagi mirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian klik tanda jempolnya, share ke tab sosial media Anda agar lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, ya, di akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang muncul, ya. Bukan fitnah memfitnah orang itu enggak, tapi kemungkaran yang menjadi ujian bagi kita sebagai umat Islam, ya. Satunya belum selesai, muncul lagi satunya belum selesai, muncul lagi yang lainnya. Mulai dulu saya ingat itu ya, ada namanya Mbah Yusuf yang minta uang sama malaikat Jibril pakai tepuk tangan. Duit, bangun mas, bangun. Malaikat Jibril diperlakukan seperti burung. Terus habis itu muncul lagi, ada yang mengaku Imam Mahdi dari Bandung, Jawa Barat, kalau tidak keliru dari Tasikmalaya. Kemudian yang membuat heboh dan semua perhatian tertuju, ya, perhatian umat Islam khususnya itu tertuju kepada satu orang ini, satu orang, dan di sebuah pesantren yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Panji Gumilang di pesantren Az-Zaitunnya. Berbulan-bulan yang mau diadili, mau ditangkap itu berbulan-bulan, ya. Baru setelah didemo berkali-kali oleh umat Islam baru ditangkap. Kemudian si Wildo tidak diapa-apakan, tidak ada yang ngubris, tidak ada yang ngurus. Si Wildo ini, ya, dia itu jungkir balik di acara maulidan. Kemudian ya pokoknya apa ya, orang-orang beloon, ya, orang-orang tak berilmu yang muncul kemurkaan, dan mereka hanya merusak akidahnya umat Islam, cuman yang mana pada akhirnya mereka itu ujung-ujungnya duit, ngejar viral, ngejar target agar memperkaya diri dengan semakin meningkatnya, semakin bawanya follower, semakin banyaknya viewer mereka. Sehingga dengan viewer itu maka semakin banyak viewer, maka adsense-nya pun bertambah, cuannya pun bertambah. Setelah itu ada Mbah Gufron yang masih ada saja yang memperbincangkan. Bahkan di channel kami
yang mana namanya Mama Gufron ini selalu ada yang nonton, masih ada yang nonton di video kami ya, Mah Gufron ini ya, masih banyak yang komen, bahkan kalau tidak keliru lebih dari 100 orang per harinya itu Mah Gufron ini. Untungnya saya tidak mendukung orang-orang seperti itu. Kemudian setelah Mbah Gufron ada lagi yang muncul di Lombok, yaitu seorang kakek-kakek yang mengaku Imam Mahdi ya. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi, kemudian mengaku mendapat firman Allah, apalagi mengaku bisa menurunkan syafaat, artinya syafaat dibagi-bagikan. Apakah benar demikian? Mari kita cek lewat link aja ya, karena di sini saya ini juga ada di tempat kerja sambil menunggu sesuatu, menunggu persiapan selesai, kami konten dulu, karena dengan harapan mudah-mudahan konten yang kami bawakan ini bermanfaat bagi para sahabat, para pemirsa sekalian. Ada manfaatnya lah, jangan meskipun tidak banyak, walaupun sedikit ada manfaatnya dan bisa menjadikan dijadikan ibroh, artinya apa ya, bahan untuk waspada ya. Dengan video ini kita harus waspada, jangan lengah. Kita simak dulu videonya. Di ini lambang pembakyatan itu. Abah itu kan pohon Jadi pisang. alangkah baiknya kita berikan ilmu syafaat dulu. Oh ya. Memberikan ilmu syafaat. Ini Mbak. Jadi Ilmu permata syafaat yang petinggi saya kasih itu rahasia ilmu syafaat Nabi Muhammad. diresmikan sama Abah sekarang. Mungkin tidak ada larangan, tidak ada halangan, wahnya pasti akan dapat udah. Jadi Ilmu permata syafaat petinggi yang saya kasih itu rahasia ilmu syafaat Nabi Muhammad. diresmikan sama Abah sekarang. Ya, perlu diketahui ilmu syafaat itu bukan sebuah bidang ilmu ya, melainkan syafaat itu adalah sebuah pertolongan, artinya wewenang Allah memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya. Syafaat itu artinya pertolongan. Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan pertolongan kepada umatnya. Ada syafaat itu dalam sebuah kitab ya, pernah termasuk di kitab Sulam Taufik. Syafaat itu ada dua, ada syafaatul uzma, yang mana syafaatul uzma ini adalah terjadi di mahsyar ketika umat semuanya dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu dikumpulkan dan dikepung oleh api ya, dikepung dari depan belakang, dari kanan kiri, dikepung oleh api. Para umat ini meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mereka minta pertolongan, masing-masing dari umat tersebut meminta pertolongan kepada nabinya masing-masing. Apakah nabinya itu mengabulkan permintaannya umatnya, melayani permintaannya? Tidak. Para nabi alaihi wassalam itu menjawab nafsi. Artinya ayo kita sendiri-sendiri saja. Saya juga punya dosa kepada Allah. Akhirnya yang memberi syafaat kepada semua umat itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberi syafaat itu syafaatul uzma, yang mencakup semua umat, baik yang percaya kepada para anbiya, kepada para rasul, atau yang tidak. Kemudian setelah itu ada yang syafaat khusus kepada umat yang umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau. Itu syafaatul uzma. Syafaat yang kedua.
dan syafaat khusus. Dan ini tidak ada di dunia, ya. Syafaat baginda ini tidak ada di dunia, adanya nanti di akhirat ketika kita itu menempuh Shiratal Mustaqim, ya. Mulai dari mahsyar sampai dengan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Kalau tadi dikatakan oleh Mbak itu syafaat membagikan ilmu syafaat, itu tidak benar, ya. Yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Ya, orang-orang seperti ini nih jangan diikuti, bersama. Jangan dijadikan pedoman, ya. Orang-orang ngawur seperti ini nih membahayakan akidah. Yang pertama tanggapan mari kita cek, ya, mari kita cek sebuah hadis tentang Imam Mahdi dulu, karena Mbah tadi itu di video yang lain itu, ya, saya tidak nutup kontennya di video yang lain di channelnya Ibnu Asmin, ya. Barangkali para pemirsa, para sahabat yang mau monggo di subscribe channelnya ini, channel Ibnu Asmin Official. Di sana ada dari awal ada, ya, mbak ini, mbah dari Lombok ini yang mengaku Imam Mahdi, ya. Kemudian putrinya itu punya julukan Ratu Adil. Nah, itu, ya. Kita googling saja, ya, karena ini waktunya saya mepet untuk membuka sebuah kitab. Kita googling tentang Imam Mahdi. Ambilkan dari website yang terpercaya, dan ini tidak perlu dikhawatirkan lagi keabsahannya, karena ini ada ada direkturnya website ini, ada pimpinannya, yaitu insya Allah kalau tidak keliru Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Beliau yang mengelola NU online ini, khususnya yang di Jawa Timur. Beliau adalah direkturnya. Imam Mahdi sang khalifah akhir zaman, siapakah ia? Nah, ini kita klik. Rasulullah Muhammad SAW memandu manusia daripada aspek mulia dari akidah, fikih, dan etika beribadah atau dalam kurung tasawuf. Fikih cakupannya luas dan termasuk diantaranya adalah fikih kepemimpinan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan aspek kepemimpinan ini dalam kategori fikih atau cabang akidah dan bukan pokok akidah. Kenapa? Barangkali agar manusia tak terbelenggu fanatisme buta, sehingga perbedaan pendapat menjadi bagian dari kewajaran. Ya, kalau orang-orang itu beda pendapat itu tidak masalah, karena sudah perbedaan pendapat itu memang sunnatullah, gitu, ya. Di antara perbedaan itu adalah mengenai siapakah yang dimaksud dengan khalifah yang berada dalam manhaj kenabian, khalifah ala minhajin nubuwah, dan kepemimpinan 12 laki-laki atau khalifah atau amir. Ini dalam sebuah hadis, ya. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala takunu nubuwah fikum ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha tabaraka wa ta'ala idza sya'a summa takunul khalifatu ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allah an takuna summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha summa yakunu malakan 'adhan fatakuna malakan ma sya'allah summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha summa takunu malakan jabriyatan summa takunu khalifatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Qala Habib falamma qama Umar ibnu Abdul Aziz wa kana Yazid ibn Nu'man ibn Bashir bi sahabati faqatabat ilaihi bihadzal hadis. Uzakiru iyahu faqultu lahu inni arju
ayyakuna amirul mu'minin yakni Umarah ba'da malikil ad wal jabariyah fa udkhila kitabi ala Umar bin Abdul Aziz fasurra bihi wa a'jabahu. Kemudian ini yang arti hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian, khilafah ala minhajin nubuwah pada waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dan waktu yang Allah kehendaki. Kerajaan menggigit itu adalah kerajaan-kerajaan yang kejam, yang tidak perlu rakyat, yang menindas rakyat. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendaki. Artinya mengangkatnya itu menggantikan di kerajaan, yaitu kemudian kerajaan itu tumbang digantikan dengan kerajaan yang lain dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya, gitu ya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi diam. Habib bin Salim berkata, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid bin An-Nu'man bin Bashir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadis ini kepada Yazid. Aku ingin mengingatkannya tentang hadis ini yang aku riwayatkan dari ayahnya. Lalu aku berkata kepada Yazid dalam surat itu, sesungguhnya aku berharap bahwa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj atau manhaj an-nubuwah sesudah kerajaan yang menggigit dan memaksakan kehendak. Kemudian surat itu mengenai hadis ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bashar, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Berdasarkan riwayat ini ada banyak ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu sudah tergenapi oleh khilafah Umar bin Abdul Aziz. Sementara ada pula ulama yang menyatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah Imam Al-Mahdi akhir zaman. Tentang 12 pemimpin bahwa umat Islam akan kokoh dalam persatuan selama dipimpin oleh 12 orang ini, dalam Sahih Muslim hadis nomor 3393 dan Sunan Abi Dawud hadis nomor 4279 dan 4280 digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini, sementara dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7222 memakai istilah amir. Demikianlah Rasulullah memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin. Ada kalanya memakai istilah imam, sultan, dan amir. Kemudian la yazalu hadid din qa'iman hatta yakuna 'alaikum isna asyara khalifatan kulluhum tajtami'u alaihi al-ummah. Ini sabda Nabi, agama ini akan selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 khalifah, pemimpin. Mereka semua disepakati oleh umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu hadis ke 4279. Para ulama berbeda pendapat apakah 12 khalifah itu sudah terjadi ataukah ada yang belum terjadi. Bagi yang memahami sudah terjadi, maka dengan menghitung Khulafaur Rasyidin, Hasan, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dan Bani Umayyah. Ya, berbeda pendapat itu hal biasa ya. Bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan ya. Seperti orang-orang Wahabi ya, yang tidak
yang mengakui hanya kelompoknya yang paling benar, orang lain yang salah. Kita NU tidak, menghargai semua perbedaan dan perbedaan pendapat. Ya. Muawiyah dan atau diakhiri dengan Abbasiyah, baik dengan menghitung Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah terakhir dan 12 orang itu, atau memasukkan beliau sebagai salah satunya. Yang jelas bagi yang berpendapat bahwa 12 pemimpin ini telah berlalu, maka kesimpulannya khalifah yang bermanhaj ala nubuwah berkaitan dengan akhir dari 12 khalifah. Sementara bagi yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu belum berakhir karena masa hingga menjelang kiamat, maka hitungan yang disepakati adalah 4 khulafaur rasyidin, kemudian Sayyidina Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menyatakan dalam kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini, wa ala hadza faqad wujida min isna asyara khalifatan al-khulafa'ul arba'ah wal Hasanuh wal Muawiyatu wa ibnul Zubair wa Umar bin Abdul Aziz. Haula'i samaniyatun wa yatamilu ayyadumma ilaihim wal ma'adi minal abbasiyin li'annahu fihim ka Umar bin Abdul Aziz fi Bani Umayyah wa kadza at-tayu lima udi minal adli wa bagiya isnani al-muntazarani ahaduma al-Mahdi di'anu min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan demikian berarti 12 khalifah telah ada 8 orang ya. Di depan yang sudah ada itu, yang sudah pernah terjadi itu sudah 8 orang. Yaitu khulafaur rasyidin yang 4 ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum, kemudian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum, kemudian Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihim. Jumlah ini mungkin dapat ditambah dengan al-muhtad dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya seperti Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, dan dengan az-zahir karena dengan keadilannya. Tinggal 2 kali khalifah lagi yang kita tunggu, yang salah satunya adalah Al-Mahdi dari ahli baiti Rasulullah SAW. Jadi dari referensi ini dapat kita pahami bahwasanya Imam Mahdi itu juga sebagian dari khalifah itu dan berasal dari dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan dari Lombok, bukan dari Indonesia. Imam Mahdi itu berasal dari negara Arab sana, dan Imam Mahdi ini nanti dalam sebuah hadis itu juga termasuk dzurriyyah Rasul. Pemahaman bahwa kepemimpinan ideal terwujud di akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah, tentu menenangkan kita semua. Artinya khalifah akhir zaman yang sesuai dengan manhaj Nabi dan mengokohkan dakwah Islam sebagai rahmat bagi alam itu pasti akan datang. Dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan judul Babu Ma Ja'a fi Al-Mahdi. Babu Ma Ja'a fil Mahdi. Nah, ini Hadatsana Ubaid bin Asbat Ibni Muhammad Al-Qurshi Al-Kufi qala hadatsani Sufyan Tsauri an Asim bin Bahdalah
Anzir an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabud dunya hatta yamlikul arabu rajulan hatta yamlikal arabah rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abi Sa'id wa Ummi Salamah wa Abi Hurairah wa hadha hadisun hasan sahihun. Artinya dari ini hadis ini ya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia, artinya kiamat, tidak akan kiamat hingga menguasai orang Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Ya. Jadi dari hadis ini dipahami bahwasanya Imam Mahdi itu nanti turunnya di Arab. Ada yang berpendapat di Mekah, nanti lahir di turunnya ada yang di Palestina. Dan Imam Mahdi ini namanya juga bernama Muhammad, sama seperti namanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Ahmad. Kita lanjutkan videonya ya. Mari kita simak videonya. Jadi Ilmu mata syafaat yang pelinggih saya kasih itu rahasia ilmu syafaat Nabi Muhammad diresmikan sama Abah sekarang. Diresmikan sama kakek ini teman-temannya, ilmu bintang Rasulullah ataupun ilmu syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mewariskannya adalah seorang kakek-kakek dari Lombok yang sudah mengatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, dan suara perempuan itu merupakan anaknya yang juga bercadar dan sudah mendapatkan julukan sebagai Ratu Adil, teman-teman. mungkin tidak ada larangan, tidak ada halangan wahnya, pasti akan dapat udah. Iya, karena Mana pulpen aja? Di Malaysia. Mana pulpen? bentar. Oh, itu. Kalau saya siap bah kalau berjalan, karena saya sering menerima ilmu di jalan kadang. Siap. Alhamdulillah. Kadang cara wahyu apa yang datang sama saya itu langsung saya tulis bah. Oh, tuh. Sama dengan itu bah. Dengan Sering membawa pulpen menerima wahyu tiba-tiba. Ini sebagai tangkal kita tak di sawah kadang aja. kita duduk seperti ini. Astagfirullahaladzim. Si bapak yang datang tadi, bapak yang bertamu kepada kakek ini mengatakan dia sering mendapatkan ilmu-ilmu ataupun dikatakan sebagai wahyu. Langsung ia catat seperti itu, teman-teman. Jadi ia katakan ilmu tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibenarkan juga oleh anak si kakek yang bercadar tersebut yang punya akun Ati Hurun itu, teman-teman. Itu ada yang tampil kadang di depan. Iya. Istilah bacaan, muncullah bacaan itu langsung dihafal sendiri, hafal langsung kita tulis. Karena Iya. setelah itu kalau tidak ditulis hilang sendiri. Betul. Katanya dia kun mbak, lewatnya kun mbak. Iya. Wahyu. Iya. Siap kan nanti? Siap untuk menerima ilmu bintang Rasulullah garis miring ilmu syafaat. Siap, selalu siap. Siap ya? Lihat saya. Karena saya lapar bang. Betul. Sekarang saya akan berikan Bapak ilmu syafaat Nabi Muhammad. Ilmu syafaat. Jadi sebelum dibaiat, sebelum bapak-bapak itu dibaiat sebagai pengikut setia Imam Mahdi asal Lombok ini, maka kakek ini akan mewariskan ataupun membagikan ilmu bintang Rasulullah garis miring katanya tadi ilmu syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti apa kira-kira ilmu syafaat yang akan diberikan oleh kakek ini? Coba kita lanjutkan, teman-teman. Mulut saya dilihat. Mulut dilihat. Bis. Apa bis terus? Karena dikunci, saya langsung akan tulis. Mudah-mudahan bisa lulus untuk menerimanya.
Bisa lulus. Syafaat Nabi Muhammad. Kan udah membawa kunci anu ya, kunci pembuka kalimat Bismillah itu cincin itu. diambil oleh Bapak, dimasukkan ke dalam tersirat. Ya, dimasukkan ke dalam hati. Dimasukkan oleh Bapak ke tersirat, bukan tersurat. Nah, Ya. sekarang ilmunya tersurat. Nulis, ditulis dulu ilmu syafaatnya teman-teman. Tidak jelas ya karena ditutupi caption ini. Seni tulisannya Abah ini. Kalah tulisanku. Iya. Saya kan juga di desa. Kaget kadang kawan-kawan saya. Karena saya kan nulisnya itu cara apa ya? Ku memandang Mm-mm. Kalau sekarang kan enggak ada. Latinnya enggak ada. Aksara halus. Iya. Surat ya, Kalau anu apa? dulu kan aksara halus selalu di Huruf jalan. Udah. Tapi kalau sekarang kan enggak. Mana dia bukan satu-satu. Dipisah-pisah. cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Nur Allah, cahaya Nur Adam, cahaya Ahwa. Kemana ini? Kita saksikan dulu teman-teman, kira-kira bagaimana ilmu syafaat yang akan diwariskan oleh kakek-kakek yang mengaku Imam Mahdi ini ya. Ini sama dengan GoPro ini. Jadi kalau ada orang seperti ini ya pemirsa, jangan Panjang kali. dipercaya, jangan dipercaya. Alhamdulillah lulus. Lulus. Ya Allah orang. Tidak ada ilmu syafaat, tidak ada. Lulus saya mana nih dia betul coret. Kalau tidak lulus, dah sampai sini bercoret nggak bisa. Coret yang Itu kelihatan karomahnya. ini. Ini yang dibilang di YouTube itu memiliki dua penyakit. Nah, ini biasanya kalau uangnya sedikit tidak lulus. Kalau ngasih uang banyak lulus begitu. Ini mah sama dengan Mbah Gufron itu ya. Sebenarnya sama seperti Mbah Gufron itu ya, sama-sama apa namanya melenceng, ajarannya sudah tidak sesuai dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya sesuai sudah ya. Syafaat Nabi itu tidak bisa diturunkan ya, apalagi di dunia. Yang bisa, yang punya hak memberikan syafaat yang untuk yaitu Nabi. Allah memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti yang telah saya jelaskan dari awal tadi, ada syafaatul uzma, yang mana syafaatul uzma ini semua umat itu mendapat syafaat baginda, yaitu di saat di mahsyar. Kemudian setelah itu adalah syafaat yang khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan masing-masing Nabi itu ketika setelah si mahsyar, alhamdulillah, ketika di Shirathul Mustaqim itu masing-masing Nabi memberi syafaat kepada umatnya masing-masing. Tapi syafaat itu setelah Nabi Muhammad memberi syafaat kepada umatnya. Jadi dari Nabi Muhammad dari syafaatnya itu. Dan dari umatnya Nabi Muhammad itu dalam sebuah kitab, insya Allah kalau tidak keliru, saya pernah dulu waktu saya belajar di pesantren dalam sebuah kitab, kalau tidak keliru dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu masing-masing umat umatnya Nabi Muhammad ada yang oleh Rasulullah oleh Allah juga diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada
jemaahnya masing-masing. Insya Allah begitu kalau ada keliru ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, bisa dikoreksi ya. Dan apabila ada saya salah, saya bersiap untuk diingatkan ya. Itu karena saya sebagai manusia biasa yang juga ilmunya pas-pasan ya. Jadi kalau ada dikatakan seperti ini ya, syafaat diajarkan ditulis dengan cara seperti ini, itu tidak benar ya. Tidak ada syafaatnya seperti itu, tidak ada itu karangan belaka yang mana nanti itu ujung-ujungnya duit kok ya. Ujung-ujungnya duit itu ya. Itu mencari mangsa itu ya, membawa anggota, akhirnya nanti ya itu udah ujung-ujungnya duit. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, jadi mari kita jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini. Nah, banyak kok ulama ya, ulama yang berakidah lurus itu banyak ya. Apalagi pokoknya yang melenceng-melenceng, yang tidak sesuai pada umumnya dilakukan oleh para ulama-ulama kita, itu jangan diikuti ya. Kita sendiri kita yang akan rugi, kita yang akan menyesal nantinya itu ya. Untuk yang banyak itu ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian ustadz-ustadz yang lain ya, ulama-ulama yang lain ya. Yang di Jawa Timur ada Kizaim, ada Kiai Zaini, dan banyak macamnya, banyak ulama kok ya yang alim dan akidahnya itu benar dan lurus, itu banyak ya. Tidak usah orang mengikuti orang-orang yang sesat kayak gini. Ini orang sesat, orang sesat ya. Jangan diikuti agar kita itu selamat, akidahnya selamat, kitanya selamat, seperti itu. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, bisa mengedukasi kita bersama, sehingga kita bisa waspada terhadap ajaran-ajaran yang seperti ini ya. Kita jauh, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dari saya selaku manusia biasa mestinya banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.